Benteng Pendem Ngawi atau Benteng Van den Bosch saat ini tengah dipugar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menjaga agar bangunan tidak semakin rusak. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, Totok Sugiharto mengatakan, Benteng Pendem diperkirakan akan selesai pada awal 2023. Namun demikian, tak ada salahnya jika kita mengulik sedikit sejarah tentang benteng yang satu ini. Pada abad 19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Kalau pengikut Diponegoro itu punya ciri khas. Jadi pengikut Diponegoro itu punya ciri khas, yaitu di rumahnya atau di musolanya atau di pondoknya itu ada 3 tanaman yang menjadi ciri khas, yaitu tanaman tanjung, kemudian sawo ketik itu, sama buah mentega. Jadi kalau ada dulu itu suatu candi jadi bahasa itu pasukan itu. Jadi itu memiliki maknanya gini. Jadi itu sandinya junjung tinggi, tunjungnya buahnya kan ini ya. Junjung tinggi, junjung dhuwur, tumindak becik supaya iso mardika. Jadi buat tunjung, sawo kecik, tumindak becik iso mardika. Itu sandinya pasukan itu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi Van den Bosch itu sendiri selama dia memerintah itu dia tidak memerintah di Batavia. Setahu saya Van den Bosch itu nggak pernah di Batavia. Jadi Nusantara waktu dikuasai oleh Van den Bosch selaku Gubernur Jenderal, ya, itu memerintahnya di Ngawi. Iya, di benteng itu dia memerintah seluruh daerah koloninya itu dari Ngawi itu. Dia nggak pernah memerintah. Perlawanan melawan Belanda yang berkobar di daerah dipimpin oleh kepala daerah setempat seperti di Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirjo dan di Ngawi dipimpin oleh Adipati Yudo Diningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo serta salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Pada tahun 1825, Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845, yaitu Benteng Van den Bosch. Benteng ini dihuni tentara Belanda 250 orang bersenjatakan senapan atau bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes Van den Bosch. Dipilihnya lokasi itu untuk pembangunan Benteng Van den Bosch karena Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Kala itu, perahu-perahu tersebut memuat berbagai macam hasil bumi berupa rempah-rempah dan palawija dari Surakarta, Ngawi menuju Gresik. Demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama. Lokasi Benteng Van den Bosch sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar tersembunyi dan memenuhi unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan. Namun dengan hebatnya arsitek Belanda saat itu dalam mendesain saluran drainase, walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya, lokasi benteng mampu terhindar dari banjir. Oleh karena itu, Benteng Van den Bosch
juga dikenal dengan sebutan Benteng Pendem oleh masyarakat sekitar. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Bersama salah satu pengikut setianya, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Konon, Kiai Haji Muhammad Nur Salim memiliki kekuatan kebal terhadap peluru dan senjata, sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Ceritanya tadi gimana Pak Janus itu Mbah Nur Salim itu? Mbah Nur Salim itu ceritanya dia salah satu pasukan Diponegoro. Jadi salah satu pasukan Diponegoro yang waktu itu ditugaskan untuk membantu menyadarkan semangat patriotisme di daerah Ngawi. Terus kemudian ditangkap oleh Van der Bos dan akhirnya dipenjara di dalam benteng. Nah, terus sesuai hukumannya adalah dia harus dieksekusi mati. Nah, yang elok legendanya Mbah Nur Salim ini waktu dihukum mati dengan cara apapun juga, entah digantung, ditembak, dipenggal pun dia tidak bisa mati. Nah, terus akhirnya oleh tentara kolonial Belanda waktu itu Mbah Nur Salim ini dimakamkan hidup-hidup di dalam salah satu ruangan benteng yang tadi saya tunjukkan, sekarang ada di situ. Namun ada beberapa orang yang masih mempercayai bahwasanya Mbah Nur Salim itu di dalam makamnya, di dalam kuburnya waktu ditanam hidup-hidup itu justru dia tidak di dalamnya, tapi malah lewat bawah tanah pergi keluar. Betul. Dipercaya ada di daerah Ngtoronadi, kalau nggak salah di daerah Ngtoronadi juga masuk wilayah Magetan sekarang. Daerah Ngtoronadi masuk wilayah Magetan. Itu kalau Mbah Nur Salim, salah seorang ulama besar di daerah Jawa Timur yang ikut membantu perang Jawa. Kalau saya mengatakan bukan perang Diponegoro, perang Jawa. Kalau saya mengatakan itu perang Jawa karena seluruh Jawa berkobar waktu itu. Jadi kalau versinya Belanda mengatakan itu Java Orlok, perang perang Diponegoro. Jadi Java Orlok, Jawa perang Jawa. Bahasa Belanda ya Java Orlok. Java Orlok itu bahasa Belanda. Jadi perang Jawa, Belanda mengatakan itu perang Jawa. Kalau kita kan mengatakan perang Diponegoro kan gitu ya. Kalau di sejarah-sejarah itu kan perang Diponegoro, padahal waktu itu seluruh Jawa berkobar pada waktu itu. Jadi pada saat Diponegoro memimpin perang, jadi mohon bahwasanya Diponegoro itu bukan nama. Diponegoro itu gelar. Oh, gelar. Gelar. Jadi Diponegoro itu gelar. Ada Diponegoro yang lain. Nama Diponegoro itu yang banyak sekali. Karena Diponegoro itu suatu gelar, bukan nama. Diponegoro itu bukan nama tapi gelar, sama seperti Sentot. Sentot itu juga gelar ya. Sentot Alibasa. Iya. Itu namanya. Kalau Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional itu namanya Pangeran Ontowiryo. Itu nama asli beliau. Ya, terus diberi gelar Diponegoro. Jadi Diponegoro itu bukan nama orang, tapi gelar. Kalau sekarang ya people lah. Maka Belanda membuat siasat untuk menangkap dan kemudian mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di sekitar zona inti Benteng Van den Bosch. Lokasi makam bertempat di ruang utama benteng, tepatnya berada di sebelah museum mini yang dibatasi dengan kaca. Demikian sekelumit tentang sejarah Benteng Pendem Ngawi atau Benteng Van den Bosch.